Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1. Dalam video kali ini kami akan membahas topik tentang pertempuran Surabaya. Nah, untuk judul topik kali ini yaitu ketika 10 November 1945 Surabaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan saya Ahmad Zaki Syam dan anggota-anggota kelompok kami yaitu Cucu Fatimah, Dival Ripiandi, Susilawati, dan Elsa Nursita. Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945 berhasil mendarat di Surabaya. Mereka mendapat tugas dari Panglima Afnei untuk menyelamatkan interniran sekutu dan melucuti serdadu Jepang. Antara wakil-wakil Republik Indonesia dan AWS Malabi mengadakan pertemuan dengan hasil sebagai berikut. Pertama, Inggris berjanji bahwa kedatangan tentaranya tidak disertai dengan angkatan perang Belanda. Kedua, disetujuinya kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Ketiga, akan segera dibentuknya kontak biro agar kerjasama terjalin dengan baik. Dan keempat, Inggris hanya akan melucuti senjata tentara Jepang. Dari hasil kesepakatan tersebut, akhirnya Inggris diizinkan masuk ke Surabaya. Namun, dalam praktiknya, Inggris tidak menepati janjinya dan berusaha menguasai objek-objek vital di Surabaya. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pesawat terbang Inggris menyebarkan pamflet-pamflet agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan kembali senjata hasil rampasan dari Jepang. Dan pada tanggal 27 Oktober 1945, akhirnya terjadi kontak antara Inggris dan pejuang di Surabaya. Untuk menyelamatkan pasukan Inggris, pihak sekutu segera menghubungi Presiden Sukarno untuk menghentikan pertempuran, dan setelah itu terjadi perundingan dengan sepakatan, yaitu penghentian kontak senjata dan Inggris mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Untuk menjamin kesepakatan tersebut, dibentuklah kontak biro yang terdiri dari unsur pemerintah Republik Indonesia di Surabaya dan tentara Inggris. Mereka mendatangi beberapa tempat untuk menghentikan kontak senjata. Tanggal 30 Oktober 1945, pada saat berkunjung ke gedung Bank Internation di Jembatan Merah, di sana sedang terjadi insiden tembak-menembak antara pasukan Surabaya dan pasukan sekutu. Akibatnya, dalam insiden tersebut, Brigjen alaihi wasallam terbunuh. Selaku Panglima Apnel, Letnan Jenderal Konstantion menuntut atas terbunuhnya Malbi dan menyuruh rakyat Surabaya untuk menyerah. Jika tidak, maka Surabaya akan dibumi hangus. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pihak sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya serta para pemimpin bersenjata harus melapor dan menyerahkan semua senjatanya kepada Inggris. Kemudian harus menandatangani dokumen sebagai tanda menyerah tanpa syarat kepada Inggris sampai batas waktu yang ditentukan. Pada tanggal 10 November 1945, ultimatum tersebut dilaporkan kepada pemerintah, namun hanya ditemui oleh Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo. Akhirnya keputusan itu pun diserahkan kembali kepada rakyat Surabaya. Setelah mendapatkan tanggapan tersebut, pada tanggal 9 Oktober 1945, pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, Gubernur Suryo melalui radio menyatakan menolak ultimatum Inggris. Kemudian para pemuda membuat pertahanan di dalam kota dan semua unsur kekuatan rakyat dikumpulkan. Bung Tomo membakar semangat rakyat dengan pidato-pidatonya melalui radio RRI Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945, batas ultimatum pun berakhir dan terjadilah pertempuran antara pasukan Indonesia dengan Inggris. Inggris mengerahkan 28.000 pasukan dari berbagai jalur.
Pertempuran Surabaya merupakan perang besar yang digelar oleh seluruh rakyat. Bahkan Serdadu Inggris menjuluki pertempuran Surabaya sebagai neraka di timur Jawa. Pada tanggal 20 November 1945, akhirnya Surabaya kemudian jatuh ke tangan Inggris. Diperkirakan sekitar 20.000 orang pihak Indonesia tewas. Terjadinya pertempuran 10 November 1945 ini menunjukkan kegigihan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Akhirnya, untuk memperingati kepahlawanan rakyat Surabaya, tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan.